Ibu pasti terkabul. Caranya Allah punya cara. Bapak pun begitu. Tapi saya tadi udah ngobrol sama tamu saya. Hajatnya yang bikin cepat terkabul apa sih Ji? Apa sih bos? Pak Haji. Saya ngikut ajarannya Pak Haji. Istri saya pada saat suaminya mau tidur, itu di alat kelaminnya dikulum-kulum sampai suaminya tidur. Ya nggak bisa tidur lah. Hah? Nggak bisa tidur. Hah? Tidur. Gak bisa tidur. Mau gak bapak-bapak? Bapak-bapak mau gak digituin sama istrinya? Emang maunya elo. Itu Haji recet. Oh iya. Kena gigi. Oh iya. Jangan digigit, itu kan daging semua, nggak ada tulangnya. Oke, jadi intinya gini, paksain tinggal waktu 8 hari kita bikin sayembara. Saya maunya yang hadir di sini, yang nonton YouTube, harus ada yang testimoni di sini, utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, hanya tinggal hatinya gembira. Hatinya gembira. Karena kalau hatinya gembira, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Bisa? Oke, ada lagi pertanyaan Ibu? Ibu apa lagi pertanyaannya? Selain tadi ada pertanyaan lagi ya? Berarti suami kalau nggak punya suami terus gitu. Kalau nggak punya suami nanti kita privat. Nanti kita privat diajarin. Ibu ada pertanyaan lagi? Iya, doa untuk anak saya yang saat ini mau ujian dan karena pandemi dia tidak bisa nyambi kerja. Terus? Kuliahnya di Jerman, jadi otomatis kan orang tua yang harus bayarin terus. Padahal kondisi ekonomi juga orang tua lagi kayak gini. Kira-kira Pertanyaannya gimana? gimana mendoakan anak saya untuk dia lancar? Mana mic-nya? Oh, Nggak dengar. sorry. Pertanyaannya apa? Ulangin. Gimana mendoakan anak saya ujian yang sebentar lagi akan dijalani biar lancar dan bisa lulus dari kampusnya di Guten di Jerman. Gampang Bu, cari fotonya anak ibu. Ya. Di balik fotonya ditulis hajat ibunya apa. Ya. Nanti fotonya yang ada hajatnya itu dilaminating. Nanti fotonya disempilin di alat kelamin ibu. Nih alat kelamin ibu kan begini. Udah mingkep. Ada yang begini, ada yang gini, ada yang ini. Oh. Kata suaminya, kok sama? Jadi nanti Bu, fotonya itu nih dikecilin. Nah ini nanti ditulis hajatnya. Nah alat kelamin ibu nih disempilin gini Pak, kempit. Nah. Diselipin, tapi jangan dalam-dalam. Jangan dalam-dalam. Nanti ketusuk. Ya. Ibu kempit kalau mau tidur. Nah, ibu yang lahirin anaknya umurnya berapa? Anaknya umurnya Ibu yang lahirin saya anak 62 tahun. selama 62 hari. Nih, nanti pas hari ke 62 atau 63 ini fotonya bisa terbang ke Jerman sama alat kelaminnya. Kasihan gak dipakai berarti Pak Ji. Kan 62 hari diselumpitin itu. Hah? Kan 62 hari diselumpitin berarti nggak kita pakai. Kalau bapak mau pakai, suaminya fotonya dicopot dulu. Pakai lagi, entar dikempit lagi. Gitu. Manjur Bu. Hajatnya ada di foto ya, tulis kecil, dilaminatingnya. Nanti nilainya bagus. Tiap hari. Tiap hari. Ada lagi pertanyaannya? Berarti itu untuk hajat anak yang lain pun juga bisa ya? Ya, kalau saya boleh tanya, alat kelamin ibu bisa isi berapa foto? Banyak. Kan anaknya 2.
Anak saya 2, berarti untuk dua anak saya juga gitu. Disamakan atau beda-beda harinya? Fotonya beda, hajatnya beda, Oh, gitu. kempitnya sama, jadi ditumpuk. Makanya tadi saya tanya, alat kelamin ibu bisa numpuk berapa foto? Sama figurannya itu sekalian. 9 masuk semua kan? Umurnya 62, berarti 62 foto. Nah, cuma 2. Enggak lah. Kalau hajatnya yang jauh, memang dikempit ilmu RDAY. Tapi kalau dia pulang pergi, disuwuk atau dicamahin bahasa Sunda atau bahasa Jawa Timur digembok, atau alternatif lain, celana dalam ibu direndam, air rendamannya buat masak nasi. Hah? Iya, jadi buat bapak dan ibu yang satu rumah, anaknya super ngeyel, maunya main HP, maunya main game, maunya main judi online, maunya pinjol sana pinjol sini, anak, mantu, cucu. Kalau dia tidak bisa disuwuk atau dicamahan atau digembok atau diselakangin, ada alternatif yang super manjur. Apa tuh? Celana dalam ibu kandungnya yang lahirin, nah, atau ibu mertua, Celana dalam habis dipakai. habis dipakai, Astagfirullah. copot, rendam di ember sampai embernya hancur. Sampai airnya bubrah, buta. Jadi ibu pakai celana dalam bangun tidur. Jam berapa ibu bangun tidur, ambil celana dalamnya dicopot, ibu rendam sejam. Nah, air rendamannya tuh buat masak nasi sekeluarga, buat bikin teh kopi sekeluarga. Air rendamannya buat masak opor, gulai, semur, sayur lodeh, buat goreng tempe. Jadi merica, garam diulek, nanti nyiramnya tuh pakai air rendaman celana dalam. Tempenya diaduk, digoreng. Ibu hajatnya apa, 100% langsung itu Allah ijabah. Kok gitu sih caranya? Karena semua orang kalau udah ngeliat alat kelaminnya perempuan langsung masuk ICU. Sinyalnya kuat. Mau itu presiden, mau itu menteri, mau siapapun, coba praktekin. Ngawe pakai alat kelamin, sini. Pasti langsung duduk. Makanya kalau setuju, ibu bertiga alat kelaminnya diasuransiin. Mumpung lagi ada diskon premi asuransi alat kelamin. Hah? Hah? Sesuai umur. Umurnya ibu berapa? 62, selama 62 hari. Yang ngelahirin ibunya. Ini ilmu baru ya Pak. Ini ilmu baru, tapi udah dipraktikin banyak tamu. Kalau anak kita udah tahu ilmu disuwuk, kalau suami kita udah tahu ilmu disuwuk, kalau istri kita udah tahu ilmu disuwuk, gampang Pak. Copot celana dalam bapak atau copot celana dalam ibu, rendam. Air rendamannya buat bikin es cendol. Biar gurih. Selain es cendol. Es cendol, es doger, es teler. Pokoknya es, pasti disukai sama anak kita, sama suami kita. Atau dimasak buat nyantenin pakai kelapa buat bikin opor, rendang, lontong sayur. Nanti kan dia makan. Nah, pada saat nyantenin, ibu ngomong, untuk hajat suami saya, biar nurut, manut, katut, dan rekeningnya pindah ke rekening saya semua. Minimal
rekeningnya nggak ada duitnya, yang minimal alat kelaminnya nempel di tempat saya terus. Jadi intinya gini Pak, ajatnya saya serahin sama bapak dan ibu apa aja. Bisa gaji gue nih para istri tercinta, sambil gue lomot kontol laki gue, sambil gue ngomong, pasti nanti aku pulangnya dibeliin emas, pasti aku pulangnya dibeliin emas. Itu bisa langsung dibeliin emas, hitungannya cuma menit. Karena kontolnya rasa tambang emas. Nggak lah, apa umur apa aja ibu mau apa, dan manjur Bu. Contohnya gimana? Yang kulum. Gue tadi kan nggak semangat berdiri karena dia nanya kulum, gue langsung berdiri. Kulum gimana? Bu, sebelum alat kelamin suaminya dikulum, karena alat suaminya kalau dikulum geli, itu alat kelamin suami, ibu pakein lem Aibon. Nanti udah kering baru ibu kulum. Bos, istri yang hobinya ngulum alat kelaminnya suami, ibu nggak usah pakai skincare karena wajahnya awet muda 20 tahun ke belakang minimal, bahkan ada yang 50 tahun. Jadi umur ibu 40 tahun atau 43 tahun itu seperti anak umur 3 tahun. Coba praktekin. Setuju. Ya, coba yang punya pasangan berani gak mulai nanti malam praktekin kulum alat kelamin suami tercinta? Berani gak? Berani. Kalau memang ibu susah, gampang. Suaminya dudukin di meja makan, ibu kulum di atas meja makan. Coklat. Oke, sip. Pertanyaan apa lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, yang lain, ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, pertanyaan apa Saya Bapak? kan beda, biarpun rombongan saya kan dari Jogja, tapi saya udah nginep 3 malam di sini. Bapak siapa? Nama saya Winardi dari Gunung Kidul. Saya nggak mau nanya Pak Haji, cuma saya mau minta tolong, saya mau ikut aja apa tuh menjalankan ajaran Pak Haji biar saya cepat sukses. Gitu aja Pak Haji. Pertanyaan apa? Ulangin. Enggak pertanyaan, cuma mau minta ikut resep biar saya cepat sukses. Resep apa? Biar sukses. Sukses. Ya. Suksesnya kayak gimana kan saya nggak tahu. Ya, sukses biar semua kalau kita usaha bisa lancar. Biar cepat dapat duit. Kenapa kamu harus usaha? Kan saya juga nggak usaha, Bos. Oh iya. Nggak usah usaha. Ya udah. Ya Kenapa harus usaha? Ya emang harus usaha jalannya kan. Hah? Ya udah nggak apa-apa, makasih Pak Haji. Yang penting saya menjalankan ilmu Pak Haji aja lah. Yang penting saya ikut menjalankan Pak Haji gitu. Hah? Yang penting saya ikut menjalankan ilmu Pak Haji gitu. Jadi tapi belum selesai. Terima kasih Pak Haji, gitu aja. Oke, ntar saya kasih resep ya. Bentar ya. Kalau emasnya tinggal di mana? Gunung Kidul. Kegiatan sehari-harinya apa? Hah? Rongsok plastik. Jadi gini Pak, kalau Bapak setuju, Ibu setuju, kalau pengen kaya raya tajir melintir, itu yang bikin kaya raya tajir melintir kan Allah Subhanahu wa taala. Bapak tetap di rongsok, ngumpulin plastik tetap. Tinggal Bapak bikin takjub Allah. Apa yang bikin takjub Allah? Saya mah tetap ternak kambing. Bapak dan Ibu coba lihat tahun 2000 saya kegiatannya apa? Saya ternak kambing. Dulu saya kerja jadi direktur di Lipung. Nah setelah itu saya keluar. Nah saya ternak kambing. Nah sambil saya ternak kambing, di mana-mana orang jual susu kambing. Nah dulu tahun 2000 saya jual susu kambing
harganya termahal di Indonesia. Orang jual susu kambing 10.000 per liter, saya jual susu kambing per liternya udah 100.000 sekarang, kemarin tahun 2000 sampai hari ini. Kenapa susu kambing saya terkenal? Kenapa susu kambing saya manjur banget dibandingin peternak susu kambing yang di Indonesia atau pedagang susu kambing etawa bubuk? Kenapa saya lebih kaya raya? Karena susu kambing saya manjur banget, terutama untuk pengobatan asma, bronkitis, plek paru-paru. Terus ada lagi tamu saya yang sakit kista lever, ada yang penyakit TBC tulang, itu sembuh. Kenapa? Karena susu kambingnya cair, susu kambingnya beku. Kalau susu kambingnya udah bubuk, sampai kiamat nggak bakal sembuh. Kan dia udah di open, berarti gizi-gizinya udah mati belum? Udah nggak ada. Bapak cuma ditipu aja. Yang bagus apa? Susu kambing murni yang baru diperes, atau susu kambingnya dibekuin. Nanti kalau mau diminum dikukus, nanti diminum. Hampir 100% tamu saya minum susu kambing karena osteoporosis, karena tua, udah di atas 50 tahun, sembuh total sampai hari ini. Dan kita inden, Ji, apalagi sih yang bikin manjur susu kambing lo? Karena kita berdekatan sama anak yatim. Tiap hari di ngajiin 24 jam kambingnya sama anak yatim. Tidak ada peternak di Indonesia yang kaya raya tajir melintir, peternakannya di ngajiin sama anak yatim. Nggak ada. Hanya di Indonesia, di sini. Makanya kita di tahun 2000 udah kita jual seliternya 100.000 sampai hari ini. Kedua, yang bikin susu kambing saya bisa ekspor ke luar negeri, bahkan inden sampai hari ini, karena susu kambing saya bikin minuman. Saya bikin minuman susu kambing, namanya apa? SGM. Apa tuh? Susu gairah malam. Iya, nanti pesen aja itu di kantin. SGM namanya, susu gairah malam. Ada lagi susu kolor hijau. Susu kambing pakai sari kacang hijau. Susu kolor hijau. Ada lagi SGM, susu gairah malam. Ada lagi susu colak-colek. Apa tuh? Susu kambing pakai Coca-Cola. Susu spiritual, susu kambing pakai Sprite. Susu fantastik, susu kambing pakai Fanta. Nah, yang paling top adalah susu janda muda. Susu janda muda itu susu kambing pakai kelapa muda. Karena yang bikin ibu janda muda. Hah? Janda tua ini. Ini Iya, Ci. muda lah. Amin ya Allah. Makasih, Ci. Muda. Pokoknya nomor satu, yang penting muka boleh tua atau kantong boleh tua, yang penting isinya muda. Amin. Maksudnya duitnya nggak keriput. Nah, jadi kita bikin minuman namanya susu janda muda, susu gairah malam. Nah, ibu nanti tanya di kantin. Enak kok diminum. Jadi waktu bapak minum, alat kelaminnya segini. Nanti pas minum bisa segono. Oke, ya tanya lagi mana, Ibu? Ayo. Ibu. Assalamualaikum. Ya. Saya Parti dari Jogja. Apa? Saya Parti dari Jogja. Parti dari Iya. Jogja, ya. Saya yang kedua ini, Ci. Pertanyaannya apa, Mbak? Saya pengen setelah dari sini saya bisa ngisi toko saya itu penuh dengan barang-barang untuk apa ya, penuh gitu loh, Ci. Karena saya nggak punya modal, pasti terisi toko saya dengan barang-barang yang bisa dijual. Gampang lah. Pokoknya gini ya, Pak. Kalau Bapak dan Ibu punya hajat, karena hajat Bapak dan Ibu belum terkabul, bisa gak otaknya jangan yang dipikirin hajat, dialihkan.
otaknya diisi syukur sama Allah. Karena ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi ditambahin lagi nikmatnya. Isinya ditambah, isi tokonya ditambah. Tidak ada ayatnya gini, siapa yang mikir, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak? Nggak ada. Jadi mbaknya nggak boleh mikir. Kamu kan mikir, gimana cara nambahin isi tokonya? Nggak Iya. boleh. Karena ayatnya nggak ada. Siapa yang mikir, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Yang ada, siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi isi otaknya cuman syukur. Ada lagi? Iya, Ci. Yang kedua, saya kan lagi ada masalah, Ci. Sebenarnya sudah selesai, cuma pengen tuntas untuk urusan kepolisian itu biar tuntas, sama-sama tuntas selesai gitu, Ci. Kalau Bapak punya masalah, Bapak punya ujian, atau Bapak punya apalah bahasa Bapak yang berkaitan dengan hukum, kalau Bapak mau menang, caranya satu. Celana dalam dibalik, kalau yang perempuan BH-nya dibalik, bangunnya harus jam 00, harus senyum, harus mandi jam 00. Kalau yang Islam tahajud, kalau yang Islam baca Quran 12 juz. Nanti yang neken-neken ibu mati. Tuh, udah gue sabda. Amin. Lumayan. Amin, Ci. Amin. Amin, Ci. Ya. Udah mati aja deh, ngapain neken-neken. Amin. Kita kan kadang suka diteken-teken kan. Iya, Ci. Biasalah untuk mendapatkan. Karena Wah. saya single parent itu makanya terus Single parent bukan ditekan-tekan enak. terus yang ketiga, Ci, saya pernah WA sama Pak Haji. WA sama saya. Iya, Udah dibalas. sudah. Oke, apa jawaban saya? Untuk masalah yang tanah itu kan sudah ada apa ya, kayak keputusan pengadilan, saya harus mengembalikan pokok, bunga plus jasa. Tapi semenjak saya melakukan ilmunya Pak Haji yang pakai air celana dalam direndam, terus saya kencingin tanahnya itu sampai sekarang malah menggantung. Saya tanahnya tuh nggak jadi dibeli, saya belum dapat kembalian yang 200 juta. Sampai sekarang belum ada jawaban. Pertanyaan ada gak? Kira-kira saya iya, mohon apa ya, Ci, biar dapat kembalian, kepastian dapat kembalian 200 Kan tadi udah saya ajarin, bangun jam 00, Iya. senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Gitu, nanti diganti sama Allah. Kalau ada yang neken-neken, lewat Mbak. Amin. Lumayan buat ngurangin Iya. penduduk. Amin. Ya, daripada Amin, ya, kita Ci. santet. Ya, santet mana alternatif terakhir. Terakhir, Ci, karena saya single parent, saya pengen ijazah dari Pak Haji untuk sama kayak mbaknya kemarin yang pakai blawo yang dioles di apa itu? Dipentil. Iya. Meskipun single parent kan pengen kaya juga, Ji, biar nggak disepelein sama orang-orang kalau single parent gini-gini kan gitu. Gampang, nanti Mbak I Japri sajarin pakai WhatsApp Japri bisa. Oke, terima kasih Ya, Pak nanti Ji. kamu foto aja, Pak Haji, aku nih yang mau kaya raya tajir melintir. Aku single parent, bisa gak aku diajarin? Saya ajarin. Oke, Gampang, nggih. Mbak Jem Siap. praktekin paling lama. Nggak sampai sebulan udah kaya raya, Mbak. Amin. Kamu Ya mau Allah, semua? ya. Mau. Emang mau. Oke. Oke, Kita terima Japri kasih. aja ya, ada lagi. Nggih, nggih. Terima kasih, Ji. Yuk, yang Cukup. laki mana dari Jogja? Pertanyaan apa? Jogja, mana Jogja? Rombongan. Ini langsung ya. Yang laki ada gak yang laki? Cuman yang mewakili. Kalau laki nggak ada, perempuan oke. Ini mewakili Bapak ya. Ayo, pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak Kaji. Ya, Saya Sutini dari Jogja. dari Jogja. Iya. Nama Sutini. Sutini. Pertanyaan apa Sutini? Mau bilang gini. Saya punya utang 12 M. Utang 12 M. Iya. Terus Cuma dikasih waktu selama 3 bulan. utang 12 M. Utangnya kemana? Di bank. Di bank. Iya. Jaminannya apa? Jaminannya kan aset rumah.
Nah, dulu minjem 12M buat apa? Buat usaha toko, Usaha toko, tokonya jualan apa? market, Hah? market, swalayan. Masih jalan gak swalayannya? Swalayannya sekarang jalan, cuman nggak serame dulu. Ya udah, mbaknya rendam selada lembaknya seperti mbaknya dicawik-cawik tiap hari di depan swalayannya. Nah, umur mbaknya berapa? Umur saya lahiran 66. 66, berarti umurnya 50. Ya. Hah? 57. Iya. Selama 57 hari rendam dulu cawik-cawik. Nanti kan ada orang yang datang. Mbak, ini kok supermarketnya sepi. Mbak, supermarketnya kok nggak ada barangnya. Bisa gak saya modalin, Mbak? Pak, ini kebetulan saya punya utang, Pak, 12M. Amin. Gimana caranya? Ya udah, tak lunasin utangnya, kita kerja. Bisa, pokoknya lo penting praktekin dulu. Iya. Bisa? Ya, bisa. Ada lagi? Lagi sama saya mau matur, kalau utang 12M itu kemarin nggak semuanya buat modal, karena awalnya kita rembukan mau buat beli toko. Setelah perjalanan setengah, istilahnya sudah dirembuk, Maksudnya? mau beli toko, mau beli market, sudah dirembuk, tapi aku belinya cuma saudara. Jadi itu warisan punya berempat, mau dijual, yang beli suruh saya sama suami. Cuman waktu itu sudah istilahnya sudah dirembuk, sudah semuanya sudah clear, tinggal bayar. Waktu itu sudah setuju, tapi setelah saya mencari uangnya saya karena waktu itu 12. Waktu itu uang suruh bayar kan 12M lebih. Jadi saya sudah cari utangan. Sebelum cari utangan saya sudah matur, kalau memang benar saya jadikan utangan. Tapi kalau memang kira-kira nggak jadi, aku mundur, nggak jadi cari uang. Setelah rembukan semuanya sudah clear, kita tinggal bayar, semuanya sudah rembukan apapun dari pajak persyaratan toko itu semua sudah tak tackle, sudah saya bayar semua. Tapi di pertengahan tahun saya dibatalkan. Itu sebetulnya kan awalnya suruh beli dengan 12M plus tang piutang dalam toko itu dikasih waktu 1 tahun. Separuh dibayar di awal, separuh dibayar di belakang tahun. Tapi aku sudah, istilahnya sudah semuanya rembukan sudah jadi, Pak. Tapi terus dibatalkan. Awal mulainya saya toko melorot omset, terus Gini aja, gini. Ibu berarti kan butuh duit 12M kan? Iya. Ya udah, tinggal bangun jam 00, senyum, Amin. mandi pagi, Amin. tahajud, Amin. baca Quran 12 Amin. juz, itu aja. Amin. Ngapain pusing-pusing? Amin ya Allah. Bisa? Amin ya. Paksain baca Qurannya 12 juz. Amin ya Allah. Nanti Bisa. niatnya jangan saya baca Quran 12 juz untuk lunasin utang 12 miliar, empret, nggak boleh. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidupku matiku ikhlas semata karena Allah. Jadi lu jalani baca Quran ikhlas dulu. Amin. Jangan perhitungan. Amin. Ini tamu-tamu saya hampir yang jalanin Ibu RDAI ngarepin utangnya lunas, empret. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin mana? Iya. Jadi niatnya karena Allah dulu. Iya. Utang mah udah pasti lunas. Amin. Kedua, Amin. ayatnya, kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Tidak ada tuh di Al-Quran ayatnya, kuciptakan jin dan manusia untuk bayar utang. Ada gak? Nih gua kepelin. Kuciptakan jin dan manusia untuk jual aset. Ada gak? Ya. Ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Ada gak? Ini udah nggak ada. Ini enggak. Utang harus dibayar. Nih gua kepelin lo. Lo ngutang aja. Ayo tambahin. Perbanyak, gue setuju. Karena negeri ini utangnya udah 7.000 triliun.
Tanggung, kalau bisa 10.000 triliun. Tapi gue bagi dong. Jadi ngutang-ngutang aja. Gue setuju lo ngutang. Kenapa? Karena gue juga rajanya utang. Saya dulu kuliah karena ngutang, Bu. Jadi ibu saya kan jadi sekretaris di Jam Sostek. Itu SK-nya disekolahin di bank, dapat duit buat ngulain saya. Makanya saya namanya penceramah riba. Gak apa-apa, ngapain malu ya? Nah, intinya gitu. Jadi intinya gini, Pak. Kenapa saya nggak setuju utang Bapak dan Ibu bayar? Ya. Ini bertolak belakang dengan di luaran sana. Ya. Karena dulu saya kecil, umur saya 3 tahun, Ya. itu saya hobinya main bola. Itu bola saya tendang, Bu. Terus kena kaca pecah. Harusnya saya nendang kaca rumah tetangga saya pecah. Yang bertanggung jawab kaca pecah siapa? Bukan saya, ibu saya. Kan Iya. saya anaknya ibu saya. Hah? Hah? Betul, yang nendang saya. Tapi yang benerin kacanya rumah tetangga saya siapa? Ibu saya. Artinya apa? Ibu dan bapak produksi utang sebanyak-banyaknya. Yang bayar siapa? Negara. Ya iya. Itu sih kamu mau bayar, nyari ikhtiar, nyari syariat, nyari solusi. Oh, kata Allah, udah nanti ada gue, tenang aja, gue yang bayar. Kalau belum waktunya lunas, utang bisa gak dilunasin? Enggak. Nggak bisa, udah santai aja. Kalau belum waktunya sholat subuh, kita mau sholat subuh. Allahu Akbar. Apa diterima sholat subuh kita? Enggak. Orang belum waktunya. Gue pengen mati, gue pengen mati. Belum waktunya mati, bos. Apa caranya? Orang kalau udah rezekinya habis, mati sendiri. Ngapain dibunuh? Ya kan? Jadi tenang aja. Jadi kalau bisa, ibu, bapak, kalau memang masih pengen beli mobil, monggo utang lo cepet-cepet. Yang banyak, ya kan? Negeri ini juga utangnya banyak gak? Banyak, gak masalah tuh 7.000 triliun. Santai aja. Nanti yang bayar siapa? Ya Allah lah dengan caranya, ya kan? Santai aja. Jadi intinya jangan takut sama utang. Karena utang emang udah ada dari kita belum lahir. Jadi kan saya lahir tahun 70. Sebelum lahir tahun 70 udah ada utang. Ya kan? Udah ada utang. Jadi santai aja. Hah? Tambah utang aja. Jadi Tambahin utang aja kalau gitu. iya, itu utangnya berapa? 900. Dia utang lagi deh 1 M. Namanya gali lubang tutup sumur. Gali sumur. Intinya gini Pak. Bapak dan Ibu kenapa utangnya tidak lunas? Ya. Karena Bapak dan Ibu takut sama hutang. Kalau Bapak dan Ibu nggak takut sama hutang, utangnya pasti lunas. Takutnya sama siapa dong, Ji? Sama Allah. Jadi bilang sama utang, gua ada Allah ya, awas lo ya. Gua ada Allah, awas. Utangnya kabur. Ya. Ini malah utangnya digodain. Ibarat utang tuh anjing atau Iya. guguk. Guk. Ya diterkam. Ya. Masa utang janganlah. Kalau ada anjing gonggong, Bapak dan Ibu kalau mau aman ngapain? Diam jongkok, diem. Ini enggak cangkemnya komen, ngeluh, mikir, diem dong, diem aja. Ini kan komen. Apalagi kita gara-gara utang jadi berantem sama suami, janganlah. Ya, jadi nggak boleh. Jadi yang terbaik kalau kita jadi kalau yang terbaik kalau ibu kalau keluarga punya utang, hindarin berantem sama suami, biar cepat lunas. Amin. Ibu jangan marahin suami. Amin. Jadi lebih baik gimana? Senyum. Jangan nyantet suami. Tegar tambah suami. Iyalah, ngapain suami kita yang jadul lah ya, tuker tambah aja. Yang ganteng, kaya raya, tajir melintir. Terakhir yang ngaceng. Amin. Ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Haji, ini mungkin juga ada banyak ya, kebetulan teman-teman saya juga mengalami seperti saya. Jadi saya awal mulanya ngikut bisnis, akhirnya ternyata saya pengen mengembalikan uang saya yang hilang dengan ikut bisnis itu, tapi ternyata tambah berdalam. Jadi saya ingin sekali orang-orang yang mungkin kemarin membawa uang saya itu kira-kira bisa nggak Pak Haji untuk kembali gitu loh. Bisa Bu, Ibu dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, kerudungnya dibalik. Oh, gitu. Kalau Ibu cepet lagi, baju luar dibalik, celana luar balik. Nanti duit-duit yang pada dibawa kabur pada balik. Oh gitu. Nih Pak, buktinya apa ilmu saya nyeleneh tapi manjur. Zaman dulu, zaman Bapak kecil, Keluar gini dibalik. iya. Kalau bapak dan ibu lupa keluar rumah pakai daster terbalik, itu tetangganya ngomong gitu. Kelambinya kewalik. Oh berarti mau dapat rezeki ya? Begitu, Oh, betul lah? Betul. Kenapa sekarang kita nggak sengaja aja bajunya dibalik? Itu selama Kerudung 24 dibalik, jam ya. celana dalam dibalik, celana panjang dibalik, semua dibalik. Yang nggak usah dibalik, mukanya ibu. Iya. Hah? Kalau jalan maju tetap maju, masuk mundur. Mundur lah, kan kebalik. Nanti kalau ketabrak kan dibayar sama yang nabrak, lunas utangnya. Ada lagi? Ada lagi sama ini Pak Haji, saya ada masalah, kebetulan punya anak, kebetulan anak saya ikut ya. Ibu punya anak. Ya, anak Terus? saya itu ikut apa namanya kuliah dan sudah lulus. Nilainya sebenarnya juga bagus, sudah kumlot juga, lulusan UGM, tapi setiap kali ikut tes PNS atau BUMN itu selalu Pak, itu terakhir sekali itu mesti nggak bisa. Itu saya padahal itu kalau tes itu selalu masuk 3 besar, waktu di DIY itu Pak yang diambil hanya 4. Itu dia selalu masuk 4 besar gitu, lolos terus. Tapi begitu terakhir dia masuknya yang kelima. Kenapa? Ya, Kau itu tahu? kenapa? Karena anak ibu kalau dinasehatin ibu selalu punya jawaban. Ibu ngomongnya sekali, anak ibu ngomongnya 2. Ibu nasehatin 3, anak ibu jawabnya 4. Oh betul Pak. Tepuk tangan dong. Iya. Anaknya ada anak. Terus bagaimana itu Pak Haji agar supaya insya Allah nanti kan September ada Gampang. tes Besok sambil tes sampai nanti lulus pegawai, ibu colek alat kelamin ibu pakai tangan kiri, colek, taruh di mulutnya dia. Lulus. Sehari 9 kali. Umur ibu berapa? 54. Selama 54 hari. Nanti anak ibu diterima. Insya Allah ya. Anak saya juga Bu, Iya. suruh sekolah dokter, gak mau. Iya. Aku nggak mau sekolah dokter, aku nggak mau. Langsung saya ngomong. Dulu anak yang nggak nurut orang tua, dukun bertindak. Kalau sekarang papa, kontol bertindak. Sekarang anak saya jadi dokter Bu, saya colek kalau lagi tidur taruh di mulutnya. Mau sekolah dokter, mau sekolah. Kan dia tadi maunya arsitek. Iya. Yang nomor 2 maunya arsitek, yang nomor 2 maunya di teknik sipil. Saya colek sekolah dokter. Sekarang anak saya dua-duanya dokter, makanya titelnya dokter selakangan. Dua-duanya. Iya. Dan pasiennya banyak banget. Terima kasih sekali. Nurut Bu, anaknya nurut. Bisa? Bisa insya Allah. Ada lagi yang mau nanya? Gantian siapa? Saya dari Cikijing, Majalengka. Dari Cikijing, Majalengka. Cilincing, Cikijing. yang dari Jauh, Jogja Bu. mana? Dari Jogja. Jogja dulu ya, bentar ya. Jogja dulu ya. Jogja. Assalamualaikum Ci. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Kusdi Harjo dari Kalasan, Jogja. Ya, pertanyaan apa? Saya pengen
punya rezeki yang lancar Pak Haji, karena selama beberapa sampai umur segini rezeki segitu-segitu aja. Jadi sampai saya dengan istri itu pisah itu karena ya titik beratnya di ekonomi sebetulnya. Makanya saya gimana caranya rezeki itu lancar. Gampang bos. Tamu saya yang bangun jam 00, apakah itu agamanya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, apapun tidak punya agama, pasien saya bangun jam 00, senyum, mandi, saldonya tidak pernah di bawah 1M, selalu di atas 1M. Lalu praktekin aja. Siap. Bebas. Kalau yang Islam boleh tahajud, yang Islam boleh baca Quran. Kalau yang non Islam enggak, cuman itu doang. Udah dibuktiin belum sih sama orang Indonesia bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud? Enggak ada bos. Jadi dia tidak tahajud, tidak baca Quran, hanya bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Siapa namanya? Bos lihat di YouTube, Pak Hotman Paris Hutapea. Tajir bos. Tidak pernah Pak Hotman kalau sidang kalah, selalu menang. Lalu coba praktekin. Nah, nanti kalau udah kaya raya, kan banyak nenek-nenek yang ngejar lo. Lo tinggal pilih mau mak lampir atau mau siapa. Ada lagi? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sunia dari Yogyakarta. Pertanyaannya, anak saya dari Akademi Angkatan Udara sekarang berpangkat mayor, ya. Angkatan 2007. Ya. Apakah anak saya untuk jenjang karirnya bisa jadi jenderal? Bos, pasien gue bos 2011 TNI Angkatan Udara, pangkatnya kolonel. Sekarang pangkatnya Jenderal Bintang 4 TNI Angkatan Udara. Gak usah gue sebutin namanya, lo pasti tahu dah. Ya. Jadi lo praktekin aja. Ini begini. RDAY. Ini memang prestasi cukup baik. Pada kesempatan atasi pertahanan, dia sempat berangkat di Persia selama 2 tahun. Pertanyaannya, nah ini ya Persia. Pertanyaannya, Iran. Pertanyaan saya yaitu tadi, untuk ini selanjutnya untuk karir kan mau sesko. Saya mengharapkan bisa seskonya di luar negeri. Kemudian setelah sesko itu untuk jenjang karir kolonel, kemudian apakah bisa untuk jenjang selanjutnya ke jenderal? bisa bos, bisa. Tamu gue pangkatnya kolonel, sekarang pada Jenderal Bintang 4 bos. Nggak ada yang jenderal. Terakhir kemarin Jenderal Bintang 1 naik Jenderal Bintang 2. Namanya Toto Nurwanto, TNI Angkatan Darat. Jadi Wadan Pusnif Bandung, Pusat Dodiklat Angkatan Darat Bandung. Kenapa? Maksain sedekahnya 12 kali gaji. Nah gajinya mayor berapa? Misalkan mayor gajinya 8 juta, remonnya berapa? 2 juta, jadi 10 kali 12, sedekahnya 120 juta. Naik jadi sesko bos. Ada lagi tamu saya, pangkatnya kapten, naik jadi mayor, sesko. Tinggal sekali lagi, kalau nggak bisa masuk gagal. Sekarang Jenderal Bintang 1, pangkatnya Brigjen. Jabatannya apa? Direktur Umum Bekang Angkatan Darat di Cililitan. Namanya Brigjen Romi Tuaidan. Muslim, boro-boro. Tuaidan, mana emang ada Muslim? Enggak Muslim, tapi dia maksain. Sedekah bos, 12 kali gaji. Siap. Nanti kalau udah mayor, sedekahin lagi 12 kali gaji, jadi letkol. Sedekahin lagi 12 kali gaji, jadi kolonel. Sedekahin 12 kali lagi gaji, 12 kali gaji, jadi brigjen. Sedekahin lagi 12 kali gaji, jadi maijen. Sedekah lagi 12 jadi letjen. Begitu bos. Nih contoh, Wakil Korlantas Mabes Polri Brigjen Indrajit, sedekah 12 kali gaji, Wakapolda Jawa Tengah. Sedekahin 12 kali gaji, jadi Kapolda Kaltara. Sedekah bos, 12 kali gaji. Pasien gue banyak yang jenderal bos, tapi berkah. Daripada jenderal nggak berkah. Kalau anak gue yang mayor kagak mau sedekah haji, ya lu bapaknya yang sedekah. Begitu, nekat. Ntar kalau, Pak, kok aku alhamdulillah seskonya di luar negeri, Pak. Ya karena sedekah 12 kali gaji, bos.
Bos, kalau kita udah sedekah, pangkatnya kita kolonel, tapi kita ada kasus, nggak ngaruh bos, tetap jadi jenderal. Gak usah gue sebutin namanya, lu pasti tahu dah. Begitu. Jadi kalau udah ilmu RDAI, mau masalah kek, nggak mau masalah kek, ada kasus kek, nggak ada kasus, pokoknya harus terkabul. Tapi sedekahnya 12 kali gaji. Ada lagi? Sama dengan harapan utang saya lunas. Ya tapi otomatis tidak kan akan nanti saya kalau sebutkan. anak lo masuk Terima kasih. sesko, utang lo dilunasin. Gitu posisinya. Jadi Dan Lanut Adi Sucipto, pangkatnya bintang 1. Begitu anak lo. Sip. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Muji. Nama Sukiu dari Jogja. Sukiu. Ya. Bedanya apa sama Q. Berarti ibu juara 1 main Q. Enggak. Yes, Sukiu apa Sukiu? Pertanyaannya ini yang biasa aja, yang orang-orang mesti bertanyanya seperti ini toh, Dok. Ji. Soalnya soal keuangan dan keuangan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan saya itu belum paham carane untuk Bu, ibu melakukan. nggak usah paham, nggak usah. Karena orang Q, yang penting menang, Ya, yang penting amin, terkabul. amin. Nggak paham nggak apa-apa. Yang penting ibu juara 1 untuk mirip Q. Amin. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, itu udah otomatis duitnya ibu berlimpah. Kalau ibu mau sholat, monggo. Ibu mau baca Quran, monggo. Kalau sampai ibu udah ngerjain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, nggak soge, ibu datang kemari, butuh berapa, langsung saya kasih cash tunai. Aku butuh 10 miliar, cash hari ini 10 miliar. Ibu jalan keluar pintu, langsung saya santet. Balik lagi. Gue kurang tumbal 2 bos. Ini cocok buat tumbal. Ada lagi pertanyaan? Orang Jogja? Apa Assalamualaikum pertanyaannya? warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Rudi dari Gunung Kidul. Pertanyaan apa, Rud? Gimana caranya supaya orang itu nggak ngejar-ngejar suruh bayar utang sebelum utang itu saya bayar? Gampang. Gosok celana dalam bekas pakai di muka 99 kali maut tidur sama 99 kali bangun tidur. Umur kamu berapa? 46. Selama 46 hari. Kalau masih punya utang belum lunas, 46 hari yang kedua. Paling banyak 46 hari yang ke-9. Ada lagi? Ya, terima kasih udah. Oke, ada lagi orang Jogja? Ya, Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa, Ibu? Saya Ibu Inu Aminah dari Jogja, Pak Ya. Haji. Saya datang ke sini baru kali ini. Ya. Tapi saya percaya dengan ilmu RDA. Ya. Karena kepercayaan saya diceritakan sama yang ngajak saya. Ya. Saya juga mengalami mau berangkat dan sebelum berangkat saya mengalami keajaiban gitu pada diri saya dengan kepercayaan RDAY. Ya. Nah, Ada pertanyaan nggak? ya ada ini. Apa? Saya kan kesini bareng sama rombongan. Tapi nanti saya mau ninggal di Bogor karena mau nagih utang. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh lah itu supaya dibayar saya harus bagaimana itu, Pak? Utangnya udah berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Berarti ibu pakai celana dalam dibalik, celana dalam dibalik, celana dalam dibalik sampai 9 kali. Terkabul pasti. Minimal celana dalam ibu dibalik yang terakhir, alat kelamin ibu lecet. Kalau kita nagih orangnya susah, ngerinya yang ditagih juga pasiennya RDAY. Dia pakai celana dalam dibalik. Kalau ibu dibalik, ketemu dibalik, biasanya keluar api konslet. Supaya ibu menang, ibu bolak-balik celana dalamnya 9 kali.
Pakai dibalik, copot lagi. Pakai dibalik, copot lagi. Kapan Pakai. itu Pak Haji? Hah? Balik-baliknya kapan? Sekarang saya tungguin. Maju, 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 maju. Terakhir. Telanjang. Jadi boleh ya Pak Haji? Boleh. Boleh ya. Ya terima kasih Pak Haji. Jadi saya nggak menikmati uang 2 jutanya dong. Nanti ibu kerja sama yang nerima duit aja. Kasih deh bos 20.000 rupiah. Tanda protes dibayar 20.000. Ya enggak Pak Haji, terima kasih banyak. Semoga silaturahmi saya malam ini bersama teman-teman membawa berkah barokah, membawa masalah yang dibawa dari Jogja pada terselesaikan, karena saya walaupun belum ke sini, saya berangkatnya pun mendapatkan rezeki karena percaya dengan ilmu RDAY. Ya tadi ya Pak ya. Ya. Jadi terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari Jogja yang mau nanya? Sekali aja Ci, saya partai yang tadi Ci, yang dari Jogja. Jogja. Kali ini aja, iya. Ya. Iya. Gini Ci, Pertanyaan apa? anak mantan saya itu kan tinggal di rumah saya. Anak mantan. Iya. Anak mantan tuh dari ibu yang beda. Ibu yang beda, Ya. bapak yang beda. Jadi saya pernah dinikahi si. Jadi ibu nikah yang pertama sama suami yang pertama, ibu dapat anak gak? Enggak, ini kan saya dinikahi siri sama seseorang gitu sih. Dia punya Ganteng anak. gak? Ganteng menurut saya. Ngaceng gak? Bagus. Pal sih. Ngacengnya Pol? Iya. Tepuk tangan dong. Ngaceng Pol tuh kayak gimana? Pokoknya gitulah sih. Nggak mau yang lain, yang pengennya yang itu. Yang ngaceng Pol itu? Iya. Oke. Kebetulan kan sudah- Namanya Gaspol ya? Namanya Iya, Gaspol. Gaspol. Sampai sekarang masih berjalan? Itulah sih, karena mungkin entah marahnya karena apa saya nggak tahu. Yang jelas saya kan ditinggalin. Setelah 3 bulan itu anak kandungnya dia itu tinggal di rumah saya gitu loh sampai sekarang. Lagi Saya perempuan? Laki-laki. Oh, iya. Umur? Umur 20 tahun. Saya pernah mempraktekkan yang punya Pak Haji yang pakai cobek yang Ya. gitu. Minggat. Mungkin karena saya kasihan sama dia jadi nggak ini sih nggak minggat. Gini, yang ngulek gak usah mbaknya, siapa aja yang ngulek bisa. Misalkan tonggonya dipanggil, tolong dong ulekin untuk ngusir itu orang namanya ini. Nanti diulekin bisa tanpa mbaknya harus yang ngulek. Kalau memang kamu nggak tega, tapi kalau kamunya tega ya kamu yang ngerjain. Pergi dari sini, bawa baju-bajunya, minggat. Pergi dari sini, nanti dia pergi. Daripada diusir nanti sakit hati. Iya, Ada lagi pertanyaan? cukup gitu ya Ji. Oke, tepuk tangan dong. Ada lagi dari Jogja? Yang dari Jogja ada pertanyaan lagi? Jogja. Ayo, mana? Pinjam mic-nya. Pertanyaannya Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bondan dari Kulon Progo, Yogyakarta. Bondan. Ya, Pak Haji, Oke, bukan Bondin, bukan. Apa pertanyaannya Bondan? Saya ingin, kan saya mengurus perceraian dari lagi mengurus perceraian dari tahun kemarin sampai Lagi ngurus apa? perceraian, Pak Haji. Perceraian. Dari tahun kemarin belum selesai sampai sekarang. Gampang. Ibu pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, tar langsung. Sudah, Pak Haji. Yang Kapan? Udah dari 2 minggu yang lalu. Umur ibu berapa? 44 hari. Terus sama uang dan mobil saya ingin dikembalikan dari mantan suami saya sampai sekarang. Celana dalam dibalik, BH dibalik selama 44 hari, ntar dibalikin semua. Oh, gitu ya Pak. Ada lagi? Udah itu aja. Tepuk tangan dong untuk Bondan. Ada lagi dari Jogja? Mana mic-nya? Pinjam mic-nya. Mic-nya pinjam.
Gimana Bu? Enggak, ini Pak, kan selama ini saya juga sudah, sebelum saya ke sini kan saya sudah melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, terus mandi malam. Pertanyaannya? Pertanyaan saya tuh tadi kan kalau Pak Haji bilangnya jam 00. Nah kalau saya itu kadang-kadang sebangunnya saya. Nggak boleh. Kalau ibu punya hajat, pengen 100% terkabul, harus jam 00. Oh gitu. Karena suhunya jam 00. Anak yatim jam 00 udah pada bangun. Kalau belum kadang saya Kalau belum tidur, nggak usah tidur, takutnya kebablasan. Nggak boleh lanjut. Nggak tidur nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya. Nanti takutnya bablas. Kadang saya seringnya jam 2 gitu loh. Orang yang nggak pernah tidur sampai jam 00 lewat nggak tidur, biasanya pasti duitnya di orang, pasti macet, pasti punya utang. Coba kita sepakat untuk tanggal nanti 1 Agustus, kalau udah jam 8 malam atau jam 7, setengah 8, paksain harus tidur untuk hajat terkabulnya tanggal 1 Agustus. Oh ya. Pak Haji, aku nggak bisa tidur. Nggak mungkin. Cara cepat terkabul gampang. Copot celana dalam bapak dan ibu, ikat di kepala. Nanti jam 7, ibu ikat jam 7 malam. Nanti jam setengah 8 juga ibu pasti malu keluar dari kamar, pasti tidur lah. Malu keluar dari rumah, isin-isini, kelentak-kelentik di kamar, tidur. Oh, ilmu baru tuh. Jadi harus Buat bapak dan ibu yang nggak bisa tidur, buru-buru copot alat kelaminnya, taruh di kepala. Mulai jam berapa maunya? Setengah 8 malam, ikat di kepala. Pasti malu dari kamar. Malu sama suami, malu sama istri, malu sama anak. Mau apalagi yang suka nongkrong di pos ronda, malu sama tonggo. Wong gemblung metu. Nah. Ada lagi Bu? Terima kasih Pak. Oke, ada lagi dari Jogja? Yang mau nanya, bebas. Ayo, mumpung dikasih kesempatan. Mbaknya mau nanya? Nanya? Ayo, pertanyaan apa mbaknya? Titipan dari Anak. Oh, yang mau ngelamar PNS. Iya, dia mulutnya jawab mulu. Emaknya ngomong 2, dia ngomongnya 5. Emaknya ngomong 1, dia jawabnya 2. Aduh, nggak boleh. Terus kedua, anak yang pengen ngelamar PNS terkabul, syaratnya yang berikutnya adalah tidak boleh naruh baju kotor, celana dalam kotor sembarangan. Harus taruhnya di tempat kotor. Itu, waduh lemot. Apalagi naruhnya habis tidur males bersihin spraynya. Aduh, harus cepat. Nanti kalau udah diterima PNS, baru tuh sadar dilempar-lempar. Nggak ada humor. Ada lagi? Ya. Boleh nanya? Ya, nama saya Ajrina Almas Bediandra. Mungkin ini pertanyaan titipan dari adik saya ya. Pertanyaannya apa? Jadi besok Senin ini itu kan ada kebutuhan dana yang harus dikumpulkan tuh 750 juta. Nah, kekurangannya 300 sampai 400 juta. Nah, akan tetapi sudah ada pendana yang akan membayar itu dengan jaminan sertifikat tanah. Nah, itu doanya aja semoga besok ini lancar, karena kalau lancar nanti akan ada pencairan dana lagi miliaran gitu. Maksud minta doanya ke siapa? Maksudnya? Ke saya. Iya, maksudnya nggak mungkin. ada- Jadi bapak dan ibu tidak mungkin minta doanya ke saya. Kenapa? Karena istri saya pasti cemburuan. Jadi bapak dan ibu nanti berdoanya langsung ke Allah. Nanti anak-anak yatim ngaminin. Ibarat doanya pesawat, aminak yatim roket. Besok pagi ada uang 350 juta. Ternak yatim, amin. Besok pagi ada duit 700 juta. Amin. Nanti doanya ke situ. Ada lagi? Baik, berarti sholatnya sholat taubat, hajat, tahajud, witir atau bagaimana? Maksudnya? Kalau untuk sholat malamnya urutannya. Urutannya buat apa? Untuk amalan. Biar besok ada 350 juta. Apa gimana? Biar lancar aja, biar lancar sampai pencairan. Jadi gini, kalau pengen cepet cair, di bulan ini mau satu rupiah bahkan sampai 50 miliar, syaratnya cuma satu: colek alat kelamin perempuan milik siapa aja, taruh di mulut, cair. Kalau ada istri, kalau ada ibu kandung,
colek, taruh di mulutnya, cair, nanti cair. Sekali apa 2 kali, Pak Haji? Kalau bisa sampai lecet. 9 lah, 9 kali bisa, tapi jangan sampai jarinya bengkok ya. Boleh istrinya yang colek alat kelaminnya ke suaminya, boleh suaminya yang nyolek alat kelamin istrinya ke mulutnya suaminya.